pesawat khusus yang kita desain untuk delegasi dalam waktu yang agak pendek. Tadinya sudah banyak yang konfirmasi, Pak. Betul. Tapi kemudian konfirmasi ada untuk hadir secara fisik. Walaupun mereka tahu waktu itu sedang pandemi. Iya, Betul. tapi waktu itu kemudian akhir Desember itu mulai ada Omikron. Saya pengen masuk kemudian ke ini, menghadirkan Indonesia ke dalam forum G20 tadi itu, Taste of Indonesia dan seterusnya. Mbak Nadia mungkin bisa cerita gimana konsepnya itu? Tadi memang dibilang, Pak, salah satu target kita adalah bagaimana kita bisa showcasing Indonesia, bagaimana Indonesia ini dapat semakin dikenal untuk keunggulannya. Dan kami merasa bahwa secara intrinsik Indonesia tuh sudah punya kelebihan. Satu, alam kita luar biasa. Dua, budaya kita sangat kaya. Dan ketiga, memang nature-nya orang Indonesia itu sangat ramah, hospitality. Jadi gitu pada dasarnya modalnya udah ada. Bisa dijual. Betul, modalnya sangat banyak gitu. Jadi memang bahkan pada saat kami mengeluarkan, apa nih yang mau kita keluarkan gitu kan, ada banyak sekali nih daerah. Ya kita berusaha untuk memang memix semuanya. Misalnya pada saat di Bali, kita pakai dekor Bali gitu. Tapi kita intinya di semua aspek tuh pasti ada Indonesianya. Dari dekor ada Bali, nuansa Bali, kemudian ada dari souvenir. Kita juga memperkenalkan souvenirnya tidak hanya Bali, tapi dari berbagai daerah. Nah, kebetulan UMKM binaan BI kan juga banyak nih, Pak. Kita pakai di situ macam-macam. Nah, kopi orang-orang luar kan sangat senang dengan kopi, dan kopi kita bagus-bagus. Itu kita ambil dari beberapa daerah, kita buka booth gratis. Mereka bisa ambil kapanpun, dan itu selection of kopinya itu beda-beda. Terus pilihan kita kopinya. pernah bikin souvenir kopi juga. Ya, nah itu souvenir kopi juga sleeve kita memperkenalkan bahwa kopi Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia. Ini ada 4 jenis yang berbeda, betul. Gitu. Terus, nah tentu pertunjukan nih. Kita punya kesempatan satu di luar meeting yang kita punya hospitality dinner biasanya. Jadi kita tunjukkan di situ. Lagunya boleh nih lagu bule, tapi bawa ini pakai alat musik Indonesia. Jadi di kuping mereka enak karena mereka kenal lagunya, tapi ini nuansanya nuansa baru nih. Gitu. Termasuk tarian juga kita berapa kali acara tuh selalu bikin world premiere. Jadi tarian dari berbagai daerah di Indonesia kita bikin kolase gitu ya, kita bikin baru. FMCBG dilakukan 4 kali. 4 kali. 2 di Indonesia, 2 di luar negeri. Betul. Waktu pas di luar negeri gimana membawa Indonesia ke luar negeri itu? Kita cari apa yang bisa kita temukan di sini akan kita cari di sini. Tapi apa yang perlu kita bawa dari Indonesia kita bawa. Kita juga menawarkan wastra Indonesia. Iya, ada karya UMKM juga yang kita bawa di sini, kerajinan, kain. Yang saya dengar bahkan hari ini kita bawa ke sini laris manis katanya. Jadi memang sebelumnya di 2018 kan kita pernah menyelenggarakan annual meeting di Indonesia. Sebelumnya kan kita juga promosi. Nah, orang-orang itu rupanya sudah kangen juga, Pak, dengan batik, dengan itu. Semua orang-orang di sini ada, you have Indonesian coffee, I miss Indonesian coffee gitu. Do you have batik gitu. Jadi emang mungkin perlahan-perlahan dengan gelaran-gelaran seperti ini memang semakin banyak orang yang akan kenal Indonesia, Pak. Dan itu memang harus kita manfaatkan gelaran seperti ini. Ada yang dirasa kurang nggak? Misalkan gini, kalau misalkan saya harus mulai pulang lagi, kayaknya ada yang kurang. Ada perasaan itu nggak? Pasti ketika kita melihat sebuah acara setelah selesai gitu, Pak, ya, harusnya nih bisa kayak gini nih. Nah, kadang-kadang apa itu persis? Jujur, Pak, kita kayak di sini sebenarnya pengen juga lebih heboh begitu, Pak, ya. Ada pertunjukan tarian katakanlah, kemudian juga ada kita pengen perform di sini, tetapi memang karena kondisinya jadwal yang sangat padat dan lain sebagainya ya, Pak, ya, dan juga kondisinya mungkin masih belum betul, sehingga memang challenging juga. Maka dengan kondisi yang istilahnya kita the best we can do, dan alhamdulillah semua delegasi itu happy. Kita senang tadi melihat, let's say ya, Janet Yellen makan sate dengan lahap sekali begitu ya, nggak kebayang kan? Dan di Bali dia belanja. Betul. Kemudian juga menteri-menteri yang lain sampai mereka minta nambah kopi katakanlah, Pak, seperti itu. Kemudian menikmati kerupuk, dan ini kan hal-hal yang simpel. Semua kerja keras. Betul Pak. Jadi itu sangat luar biasa, Pak.
Dan juga tadi di DC tantangannya tentunya berbeda, seperti kalau di Indonesia kan kita enak Pak ya, vendor banyak. Di sini tadi Bapak cerita mengenai bendera, kita sempat kekurangan bendera ya nanti ya. Ada negara yang tiba-tiba awalnya bilang nggak datang, tiba-tiba bilang datang. Nah kita harus siapin bendera. Tapi nggak sampai ngejahit kan? Jahit Pak, serius Pak, jahit Pak, kita jahit Pak, kita jahit. Jadi Pak, Pembuka awal itu pas banget dong. Kita jahit Pak. jadi Pak, Jadi kalau dibilang history repeat itself, it's true. Jadi betul. gimana? Jadi oke, kita bisa lah akhirnya ada vendor yang bisa ngeprint. Tapi setelah dimasukin ke tiangnya, nggak muat, kegedean. Ya terpaksa prakarya Pak. Bayangkan Dijahit Pak, ke seorang tiangnya. banyak hal yang telah kita lakukan. Kita sudah rancang hospitality dan segala macam. Kita tentunya pinginnya nanti ya, itu kan masyarakat itu bisa, oh ternyata mereka happy loh, atau mungkin juga banyak yang telah kita lakukan dong, bangga dong seperti itu. Dan mungkin kalau justru kita meminta tolong Pak Erwin ini kan, nah supaya bisa lebih dikomunikasikan begitu ya nanti ya. Mungkin kalau kira-kira gimana itu Pak? Yang lainnya ditanya. Sekali-kali gitu, mumpung. It's a good question. Terutama karena ada konteks waktu itu ada perang. Betul. Jadi kita baru saja selesai pandemi, waktu pandemi kita bingung mesti gimana, persoalan dibahas di sana. Itu belum selesai, tiba-tiba ada perang, dan kemudian terjadi persoalan geopolitik yang kemudian dibawa ke forum G20. Nah, pada saat itu ada risiko bahwa G20 ini tidak akan efektif sebagai sebuah forum negara-negara yang penting. 80% PDB dunia kan di G20. Nah, waktu itu juga ada konteks, jangan-jangan tidak ada kesepakatan di dalam G20. Nah, kalau tidak ada kesepakatan G20, buat apa kita bikin begini? Bagaimana mengkomunikasikan? Nah, itu kemudian Pak Gubernur kita come up, dan saya kira juga Bu Menteri tentu saja, karena kita satu tim gitu, come up dengan solusi yang menurut saya itu luar biasa. Nanti saya akan masuk kepada komunikasi, tapi pengen masih background. Kalau memang ada risiko di main event, jangan kecil hati, kita bisa bikin side event. Strategi side event adalah strategi untuk mengatakan memang ada persoalan geopolitik yang pelik, tapi persoalan-persoalan lain bisa disolusikan. Kita kemudian merancang side event yang banyak. Jadi kalau joke saya tuh begini, kalau kita makan ya kan ada main course, terus ada side dishes kalau orang Amerika bilang side dish. Dalam kondisi kayak begitu, side dishesnya bahkan lebih banyak daripada main course-nya. Tapi itu strategi yang benar gitu. Dengan main event itu kemudian kita mengatakan memang ada persoalan itu, tapi tidak kemudian G20 sebagai forum itu gagal. Karena pada kenyataannya ada banyak sekali persoalan-persoalan yang bisa disolusikan. Nah, untuk menyampaikan itu dibikinlah side event. G20 tetap efektif sebagai sebuah forum, despite all those problem gitu ya, yaitu mensolusikan persoalan-persoalan dunia, bagaimana melakukan respon kebijakan yang betul, yang tidak sebuah negara sentris dan seterusnya. Bagaimana kemudian kita menghadapi disruption dari digitalisasi yang akan mengubah banyak hal, dibicarakan hal yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi komunikasi dengan strategi semacam itu menjadi lebih mudah. Karena bayangkan kalau tidak ada strategi itu, susah komunikasinya gitu. Kita hanya akan terpaku kepada apa-apa yang sedang dibicarakan di main forum tadi itu. Karena memang kita pengen solusi-solusi yang dibicarakan di G20 itu betul-betul dilakukan dan kemudian masyarakat mengetahui itu. Hal yang lain tentu saja juga tadi Mas Dinar katakan, membawa Indonesia ke panggung dunia pun kita komunikasikan. Kita banyak event termasuk sosial media nih. Jadi terima kasih pertanyaannya. Saya kira itu juga penting. Komunikasi tentu saja bagian yang penting dari perhelatan ini. Untuk itu, Sobat Rupiah, hari ini kita sudah membicarakan hal-hal penting tentang bagaimana menyelenggarakan event besar ini dengan kesuksesan yang luar biasa. Di balik itu adalah ada orang-orang yang sangat berjasa, tapi jangan berhenti di sini. Silahkan lanjutkan untuk terus mengecek sosial media Bank Indonesia. Akan ada podcast, tentu saja akan ada postingan di seluruh sosial media dengan seri-seri berikutnya.
Sobat Rupiah, demikian bincang-bincang sore hari kita di Washington DC. Setelah semua perhelatan selesai dan kita dengan lega hati bisa mengatakan alhamdulillah. Mbak Nadia, Mas Dinar, saya atas nama Republik mengucapkan terima kasih. Salam hormat. Terima kasih Pak.